Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sumardi SEMM selaku dosen pengampu dengan mata kuliah Ekonomi Syariah. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Hardiansa. Saya dari mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan nomor NIM 28921500062. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal tentang ekonomi syariah, yang mana soal-soal ini diberikan oleh Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Sumardi SEMM, dan tugas ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Langsung aja kita ke soal yang diberikan oleh Bapak Sumardi. Nah, soal yang pertama, bagaimana sebuah ilmu ekonomi Islam itu dapat dilahirkan oleh sistem ekonomi Islam? Nah, jawabannya itu konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim, sehingga setiap aktivitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang tidak lahir dari alhasil akal manusia, kan tetapi sebuah sistem yang berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat dan ahli dalam bidangnya. Munculnya ekonomi Islam sebenarnya sejak Islam itu dilahirkan, bukan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri, melainkan terdapat hubungan dari agama yang ditegakkan dan disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Itu jawabannya. Nah, soal yang kedua, itu jelaskan latar belakang kemunculan dari lahirnya sistem ekonomi dan kapitalismenya. Jawabannya, sistem ekonomi kapitalis merupakan salah satu sistem ekonomi yang paling populer dan kontroversial. Sistem ini lahir dari hasil pemikiran dari ekonomi klasik, di mana sistem ekonomi kapitalis memiliki ciri utama, yaitu hak milik privat atas semua alat produksi dan juga distribusi. Hal tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan laba atau keuntungan sebanyak-banyaknya. Soal yang ketiga, yaitu bagaimana mekanisme pasar bebas ini mampu untuk memberi kemakmuran ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Pasar bebas adalah perdagangan yang berfokus pada penjualan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Pasar bebas mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat karena bisa memberikan kebebasan pada masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi, khususnya dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor barang. Soal yang keempat, yaitu jika semua problem ekonomi mulai dari problem produksi, konsumsi maupun distribusi telah dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas, apakah manusia masih perlu untuk melirik pada sistem ekonomi yang lain? Menurut saya tidak perlu, karena sistem ekonomi pasar bebas ini dapat menyelesaikan masalah ekonomi dengan mekanisme penawaran dan permintaannya sendiri. Nah, ketika terjadi kelangkaan, maka permintaan akan naik diiringi dengan harga barang, yang mendorong orang untuk melakukan penawaran untuk memenuhi permintaan tersebut. Soal yang kelima, yaitu dalam pembahasan ekonomi kapitalisme, kita sudah memahami bahwa baik problem produksi, konsumen, atau distribusi akan mampu diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas. Jelaskan. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumen, sampai distribusi. Semboyan kapitalis adalah laissez-faire and laissez-aller mode, yaitu biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri. Maksudnya, biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi pemerintah. Nanti akan ada suatu tangan tak terlihat yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah equilibrium. Lanjut kita ke soal yang keenam. Sistem ekonomi Islam diturunkan tidak secara khusus untuk menyelesaikan problem kelangkaan.
Problem produksi solusinya cukup diserahkan pada akal manusia. Menurut pandangan sistem ekonomi Islam, tanpa bantuan dari Islam pun akal manusia dengan sendirinya akan mampu menyelesaikan problem barang dan jasa. Mengapa dapat memiliki kesimpulan tersebut? Nah, kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat atau yang disediakan oleh alam. Di satu pihak, dalam setiap masyarakat selalu terdapat keinginan yang relatif tidak terbatas untuk menikmati semua jenis barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Sebaliknya, di lain pihak, sumber-sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut relatif terbatas. Oleh karenanya, masyarakat tidak dapat memperoleh dan menikmati semua barang yang mereka butuhkan atau inginkan. Mereka perlu membuat dan menentukan pilihan. Itu jawaban yang nomor 6. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Masalah yang mendasar dari ekonomi justru muncul ketika manusia sudah mampu memproduksi barang dan jasa tersebut, yaitu ketika barang dan jasa sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Problem ekonomi yang mendasar adalah problem yang menyangkut distribusi barang dan jasa di tengah-tengah manusia. Mengapa problem distribusi dianggap sebagai problem yang mendasar menurut sistem ekonomi Islam? Nah, karena dalam pendistribusian harus melakukan sikap adil yang dimana diajarkan dalam Islam dan mempunyai sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat di suatu negara. Dan kenapa menjadi suatu problem? Karena jumlah masyarakatnya yang banyak sehingga sulit dalam mobilitas dan pengawasannya, dan memiliki potensi keadilan distribusi tidak berjalan dengan baik. Itu pun soal jawaban yang ketujuh. Nah, mungkin itu saja tentang soal-soal dan jawaban tentang ekonomi syariah. Semoga materi ini bisa menjadi pembelajaran, dan apabila ada kesalahan kata dan kesalahan dari materi atau kesalahan dari jawaban saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.